jaksa ini tidak hanya sebagai penegak hukum tapi juga penegak keadilan. Benar. Itu tujuan akhirnya dari hukum itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore penonton Pilar Entertainment dimanapun berada. Jumpa lagi kita dalam program Meja Miko, program yang ngobrol santai untuk membahas berbagai hal. Untuk kali ini kita akan berbincang dengan salah satu jaksa yang sekarang sangat familiar di Provinsi Lampung karena hampir setiap hari dia mewarnai di media massa, baik itu di koran, online ataupun di televisi, karena dia memiliki jabatan yang memang berhubungan dengan komunikasi publik, dan beliau juga mempunyai pengalaman yang sangat banyak dalam kerja-kerja kejaksaan. Banyak kasus yang besar di Provinsi Lampung khususnya yang sudah terungkap selama perjalanan karir beliau. Sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, Bang Andre. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Sehat, Bang? Ya pun, kita masih tetap menggunakan masker dan jaga jarak sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk memutus mata rantai virus corona ini. Apa kabarnya, Bang Andre? Alhamdulillah, kabar saya sehat dan tetap bersemangat di dalam kegiatan pada pagi hari ini. Bagaimana aktivitas di saat pandemi ini? Banyak berubah? Untuk aktivitas tentu saja sesuai dengan petunjuk dari pimpinan, kita akan membagi tugas bagi pegawai untuk melakukan work from home. Tapi kalau untuk pejabat struktural, saya buka ya, karena di sini nggak apa-apa, kita sudah jaga jarak prokes ya. Karena untuk pejabat struktural di Kejaksaan Tinggi kami tetap melaksanakan tugas, namun juga kita tetap menjaga protokol. Tapi pemeriksaan masih terus jalan, baik untuk di teman-teman di Pitsus maupun di bidang intelijen. Kami tetap melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan protokol kesehatan. Tentu saja. Ada, Bang, yang diperiksa misalnya begitu mau diperiksa ketahuan positif itu? Ada beberapa yang setelah kita melalui pemeriksaan kesehatan, ternyata yang bersangkutan positif. Maka kami minta untuk dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Rentan juga berarti di kejaksaan itu? Pasti dong. Karena aktivitasnya dengan berhubungan dengan orang banyak terus. Karena kan pandemi ini masih belum berakhir, begitu ya. Jadi karena kita tetap masih melaksanakan tugas dan fungsi kita, maka kami walaupun di tengah pandemi kami masih melaksanakan fungsi kita, tapi dengan prinsip kehati-hatian tentu saja, dan protokol kesehatan selalu kita jaga. Seperti yang kita lakukan hari ini kan, kita tetap sebelum masuk sini kita tes dulu, ya kan? Kemudian cuci tangan, kan? Jaga jarak. Betul. Oke, Bang Andre. Bang Andre ini kan ya dalam waktu belakangan ini sudah sangat familiar lah sebenarnya di masyarakat Lampung, karena hampir tiap hari muncul di media massa. Karena Bang Andre memang jabatannya di Penkum yang memang banyak berhubungan komunikasi publiknya. Tapi kan orang banyak hanya mengetahui Bang Andre sekarang. Ya. Kalau Bang Andre dulu banyak yang belum tahu nih. Makanya di sini kita mau kupas ini sosok Bang Andre dari masa lalu. Emang Bang Andre dari awal cita-citanya mau jadi jaksa? Oh, enggak. Oh gitu. Kecelakaan berarti jadi jaksa. Ya, artinya kalau kita sikapi bahwa inilah qadar dari Allah, artinya di dalam perjalanan hidup saya melewati beberapa profesi sebelum jadi jaksa. Sempat kita juga pernah mengikuti atau pernah menjalani profesi sebagai jurnalis. Oh, sempat wartawan juga. Ya, tapi walaupun itu juga karena kita waktu itu masih ababil kan, ABG, masa transisi dari kuliah itu. Jadi kebetulan saya saat itu studinya ada 2 major, jadi saya ambil komunikasi jurnalistik dan hukum.
awalnya ketika saya memang jurnalis. Di situ saya banyak bertemu dengan jaring yang luas gitu ya. Dan saya sangat menikmati di situ. Namun tantangan itu kemudian saya mencoba untuk peruntungan lain. Sempat saya juga bergabung di firma hukum waktu itu. Oh, sempat pengacara juga? Sempat. Dan akhirnya saya masuk di kejaksaan pun sebelumnya itu bisa dibilang nggak disangka. Karena saya masih ingat tahun itu saya masih ikut ada kegiatan semacam seminar-seminar gitu, Bu? Iya, Papri itu semacam persatuan atau keamanan Indonesia. Waktu itu membuat semacam acara di sana pemilihan. Saya ditugaskan sebagai notulen di situ, dikontrak lah di situ lah. Di calling kawan, Bang, tarik abang jadi jaksa, Bang. Waktu itu saya masih jurnalis ya, dan juga aktivis di NGO. Saya berpikir, oh jadi jaksa. Nah, pengalaman saya ketika saya berlawatan ke luar negeri, jaksa itu hebat ya. Saya coba, saya daftar kejaksaan pun waktu itu saya menggunakan surat keterangan baik. Kelakuan baik? Iya, kelakuan baiknya itu masih dalam status untuk persatuan menjadi jurnalis. Jadi panitia di kejaksaan bingung. Loh, Pak, ini kan untuk masuk jadi jaksa kok Bapak jurnalis? Yang Bapak butuhkan kan kelakuan baik kan? Nah, masih berlaku, saya bilang. Jadi saya menggunakan STKB itu untuk persatuan menjadi jurnalis. Waktu saya sedang mendaftar di Kompas Group. Oh iya. Daftar Kompas Group. Jadi itu kelakuan baik. Nah, sambil berjalan ya waktu saya tes, kemudian saya kembali bergabung dengan firma hukum. Dan memang kodarnya lah saya keterima di kejaksaan. Ya memang saya tidak ada mimpi memang di situ untuk menjadi jaksa. Itu tersesat di jalan yang benar. Namun kemudian saya pahami dan saya maknai bahwa disinilah saya punya lakon sebagai seorang penegak hukum yang harus amanah. Jadi jalan pengabdian juga. Ya, itu yang kemudian saya maknai. Kalau keluarga ada yang memang tidak ada penegak hukum? Tidak. Kalau dengan orang tua saya itu hanya seorang teknisi elektronik. Jadi kami jauh dari keluarga penegak hukum ya, tidak ada sejarahnya. Itulah dalam sejarah saya, inilah saya kemudian dapat jalan ya, di situ. Adik saya pun juga sama. Oh gitu. Ikuti jejak saya sebagai seorang jaksa juga. Karena udah ada yang dicontoh kan? Ya, tapi kemudian saya juga sampaikan kepada adik saya, lu berjuang sendiri. Iya, karena saya juga berjuang sendiri. Dulu waktu awal tugas jadi jaksa di mana? Pertama penempatan tugas saya di Jakarta Selatan. Di mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oh, langsung di Jakarta ya? Iya. Di situ kan kalau di kejaksaan kan CPNS dulu ya, CPNS dulu sebelum masuk jaksa. Kemudian setelah di sekolah jaksa, jadi setelah CPNS terus kemudian sekolah jaksa 6 bulan, baru penempatan kita di tengah hutan atau di Kalimantan Tengah. Langsung Kalimantan. Langsung Kalimantan Tengah. Di situ. Di Kejari di situ, Pak? Iya, di Kejaksaan Negeri Bantu Selatan. Di situ juga saya kurang lebih hampir setahun, baru kemudian saya bergeser ke Kalimantan Selatan. 3 tahun ke Kalimantan Selatan, baru bergeser lagi ke Lampung. Ke Tulang Bawang. Tulang Bawang. Disitulah yang kemudian di Tulang Bawang inilah saya kemudian banyak dinamikanya. Ya. Kalau di awal-awal jadi jaksa, kasus apa yang paling di awal-awal dulu yang paling berkesan yang abang tangan, yang memiliki kesan paling melekat di Bang Andre? Mengungkap kasus apa tuh? Kalau kita bicara mengenai kesempatan ya, yang paling berkesan, paling berkesan ya tentu saja dari awal kita kan fokusnya ke penanganan tindak pidana korupsi. Ya, jadi ketika kita menangani perkara korupsi itu ya banyaklah tantangan yang kita hadapi. Karena itu kejahatan kerah putih, kejahatan orang pintar kan. Di dalam penanganan korupsi kan juga tentu saja banyak kepentingan di situ, banyak yang relasi segala macam, yang menghubungi segala macam ya. Tapi alhamdulillah pimpinan kami sangat mendukung kegiatan itu sampai kemudian perkara itu disidangkan dan diputuskan. Artinya memang
kita memaknai bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya kan hanya mencari keadilan. Benar. Tujuan akhir dari hukum apa? Keadilan. Keadilan. Baik. Nah, kenapa kita nggak keadilan? Bahwa karena memang di situ ada uang negara yang hilang. Benar. Nah, negara harus dipulihkan melalui penegakan hukum tadi. Ya tadi katakan bahwa kalau saya sebetulnya lebih banyak hal-hal yang mengena ke saya kalau untuk korupsi itu ya rata-rata akhir ya. Tapi kalau lebih banyak ke humanisme, yang kita misalnya mengenai perkara yang berkaitan dengan seorang guru misalnya. Kebetulan juga saya juga menangani perkara pidana umum waktu itu. Ada seorang guru mungkin dalam kondisi yang tidak stabil, dia menanyakan kepada muridnya, sudah ngerjain PR belum? Dan serentak semuanya katakan belum. Marah lah guru ini. Kemudian ibu guru ini menyuruh siswanya untuk berdiri dan dilihat mana PR-nya, nggak ngerjain PR, coret pipinya. Dan kemudian perkara ini dilaporkan ke kepolisian. Saat itu belum ada konsep restoratif justice. Namun dalam hati kecil saya perkara ini saya melihatnya sebetulnya guru ini tidak bermaksud untuk menganiaya. Sebetulnya guru ini bermaksud hanya untuk mendidik. Namun karena memang undang-undang perlindungan anak sudah berlaku, maka normanya kan memang harus dilakukan penanganan hukum ya. Tentu saja kami sebagai jaksa mencoba untuk memformulasi kalau sampai ibu guru ini dan dalam kondisi hamil. Benar, ya kan begitu. Dilema banget ya. Itu. Ini kemudian kita terima nanti pelimpahan dari kepolisian, kemudian kita sidangkan dan kemudian melahirkan di LP menjadi presiden buruk buat guru. Benar. Kemudian untungnya di dalam lingkungan adatnya itu mereka masih bisa menerima, masih bisa menerima semacam akomodasi ya, atau semacam islah di situ yang perdamaian secara adat, dan saya tekankan silahkan damai. Tujuannya adalah supaya ada kepastian, namun kepastian secara hukum normal di adat mereka, ya, dan kemudian kita berikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan sama ibu guru ini bukanlah niatnya, memang bukan jahat, niatnya bukan melukai, mendidik. Dan memang kalau dilihat lukanya nggak ada lukanya. Dan memang kemudian setelah diskusi panjang dengan para tokoh adat, alhamdulillah selesai perkara itu dan kita minta perkara itu tidak perlu sampai ke pengadilan. Dan menurut saya konsep restoratif itu sudah kita lakukan. Memang aturannya belum diatur pada saat itu, cuma kita sebagai jaksa mengedepankan hati nurani bahwa tidak semua perkara yang bisa kita limpahkan ke pengadilan. Itu beberapa yang terus kan apa namanya, kalau kejaksaan kan banyak menangani kasus-kasus korupsi. Kalau kita kategorikan korupsi itu kan kasus kerah putih, artinya pelaku dan segala macam jaringan kan orang pintar semua. Selain mereka pintar, mereka juga biasanya punya kekuasaan juga, bisa melakukan apa aja. Selama perjalanan Bang Andre dengan kasus kayak gitu, pernah nggak sih Bang diancam apa dia apa? Ya, saya bilang tadi kan kalau masyarakat kan ngelihatnya hanya pas begitu ngomongin kasus ini terungkap, tapi kan orang jarang yang tahu tuh prosesnya, apakah penyidiknya, apakah kejaksaan diancam orang segala macam, diteror. Nah, itu pernah ngalamin ya, dinamika itu pasti ada lah. Kita menghadapi ancaman secara fisik keluarga, keluarga itu sudah makanan kita sehari-hari memang. Cuma alhamdulillah keluarga saya atau istri saya memang juga punya mental yang kuat, udah memahami profesi suami ya? Karena memang istri saya juga putri seorang anggota Polri kan, jadi mental sudah kuat udah terlatih jadi ya saya juga mendapat dukungan dari keluarga tentu saja. Saya pikir hampir semua jaksa juga mengalami hal yang sama. Tidak hanya yang kita hadapi secara fisik, tapi juga non fisik yang yang kita alami. Tapi ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita memaknai sebagai lakon kita adalah sebagai penegak hukum yang saya katakan bahwa jaksa ini tidak hanya sebagai penegak hukum, tapi juga pendekar keadilan. Benar. Itu tujuan akhirnya dari hukum itu tadi. Tapi apa namanya, Bang Andre kan latar belakang terus dari keluarga nggak ada yang dari penegak hukum, tapi begitu menjalani memang
udah apa menjiwa itu udah enjoy aja itu. Ya, memang saya diajarkan oleh orang tua saya untuk menjalani hidup itu apa adanya saja. Tidak ada konflik. Nantinya kita juga memang jalani hidup itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tua kita, apa yang diajarkan oleh agama kita. Benar-benar. Sudah jalani saja on the track, insya Allah. Kembali lagi, saya pun juga yang namanya fitnah bertubi-tubi yang kami alami pun banyak. Oh gitu. Ya, banyak begini, begitu. Tapi kembali lagi, kalau kita memang niat kita baik, insya Allah Di jalan yang dengan baik, Allah pasti bantu kita. Kalau di Lampung sendiri nih, Bang, kan udah berapa tahun tugas di Lampung? Hampir 11 tahun ya. Udah lama, udah malang melintang berarti di Lampung. Nah, dari apa namanya selama 11 tahun di Provinsi Lampung ini, kasus yang menurut Bang Andre paling dramatisir yang pernah Bang Andre iniin kasus apa tuh, Bang? Ya, misalnya ada nenek-nenek yang hanya nyuri pohon. Kalau kembali lagi, kalau lebih banyak untuk penanganan ke masyarakat ya, yang ada seorang ibu waktu itu kembali lagi di Menggala gitu. Oh, di Tulang Bawang. Tulang Bawang. Dia mencuri dua kaleng susu untuk anaknya gitu kan. Ya, itu juga sempat proses hukumnya jalan. Iya, karena dilaporkan ke polisi. Ya, satu itu, dan kemudian juga suaminya pun terlibat di situ, ada sindikat juga di situ. Namun kita melihatnya bahwa begini, tetap perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Benar. Karena ibu itu mencuri susu tidak hanya untuk kehidupan dia, tapi juga mau dijual juga. Dia terlibat kejahatan. Namun dilihat di sisi humanismenya, ketika kita kita proses, ibu itu sedang menyusui. Menyusui, ya dia juga bilang, Pak, saya sudah tidak punya apa-apa, suami saya juga sekarang di sel berbeda. Ya, waktu itu kawan-kawan di kantor, sudah kita urunan untuk memberi susu buat anak bayinya, karena kan di dalam LP kan ada susu kan. Nah, jadi saya pikirlah, inilah bahwa kita pun juga sama, kita kan sebagai manusia juga punya hati. Tetap orang itu bersalah untuk bertanggungjawabkan, tapi kita melihat bahwa orang itu harus ditolong untuk anaknya yang masih bayi itu harus tenang. Itu rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan itu kita harus peka ya, gitu. Nah, terus sekarang ini di 2021 ini, Kejaksaan Tinggi Lampung sendiri punya target-target ini nggak, Bang? Penuntasan kasus segala macam masih. Saya menyampaikan bahwa memang pesan dari Bapak Jaksa Agung bahwa untuk penanganan perkara korupsi tetap kita bukan target ya, tapi tetap prioritas, ada prioritas, terutama terkait dengan penanganan dana COVID. Jikalau betul itu kemudian ada penyimpangan, ya memang tunjuk pimpinan untuk segera dilaksanakan penindakan begitu. Namun memang saat ini kan kita punya fungsi untuk pencegahan, baik di intelijen, kemudian juga ada pendampingan kegiatan. Nah, kita mencoba untuk memberikan mereka warning dengan melakukan pendampingan tadi, karena kan di dalam teori hukum ini kan ada yang namanya teori retribusi atau pembalasan. Ada kemudian teori alternatif, kita tidak hanya membalas tapi juga memberikan mereka warning. Nah, pimpinan mengharapkan sebelum kita tindak dia, kita kasih warning dulu. Benar. Kita berikan diingatkan dulu. Nah, itu seperti itu. Artinya kejaksaan tetap di main core-nya adalah sebagai penegak hukum, utamanya juga untuk melaksanakan kewenangannya untuk penyidikan tindak pidana korupsi. Saat ini juga kejaksaan lagi gencar-gencar ya. Ada beberapa penyidikan korupsi yang sudah ditingkatkan ke penuntutan. Dan juga yang saat ini sedang berjalan, ya kita doakan mudah-mudahan tim penyidik sehat selalu, karena dengan pandemi kayak gini, karena ada beberapa juga risiko tinggi di tim Satgas kita, ada yang sampai kena COVID. Oh, ada yang kena juga? Ada kena COVID, keluarganya sampai ayah, ibunya, kakaknya meninggal. Namun alhamdulillah yang bersangkutan kuat dan sembuh. Jadi ya itulah risiko kita berhadapan dengan masyarakat. Terus yang banyak lagi belakangan heboh ini kan tim tabur yang digulirkan Kejaksaan Agung. Kalau di Lampung sendiri ada juga ya?
Artinya tim tabur ini kan memang program dari Jakarta, ya, dan memang kita menggiatkan kegiatan tersebut. Tetap saat ini beberapa prioritas DPO yang kita target kita sudah laksanakan, namun memang belum kita publikasikan karena memang kita belum dapat ya kan DPO-nya. Tapi insya Allah kalau kita memang punya keyakinan, kita punya keuletan, ya apa yang kita kerjakan ya macam pasti ada jalannya. Betul, seperti yang sudah kan, yang DPO yang sudah sekali kita dapatkan itu akhirnya bisa dapat juga kayak yang kasus Tripanca dulu ya, kan. Nah, sama artinya tidak ada tempat yang aman buat DPO. Benar-benar. Lebih baik menyerahkan diri lah daripada menyerahkan diri. Saran saya begitu. Soal waktu aja kan. Soal waktu. Makanya saya menyarankan untuk semua terpidana DPO, kami berharap untuk patuhlah dengan hukum, serahkan diri Anda kepada hukum untuk melaksanakan hukuman. Setelah Anda tenang, karena kalau enggak sampai hari ini pun mau kemana-kemana pasti dikejar itu lah, pasti ketahuan. Nah, seperti itu. Oke. Nah terus Bang Andre, ini pertanyaan terakhir dan ini pasti banyak yang ditanya oleh masyarakat juga. Selama Bang Andre di 11 tahun di Lampung lah, kasus apa yang paling sulit pengusut dan pengungkapannya dulu? Yang paling sulit menurut Bang Andre itu? Kalau sulit mungkin relatif ya. Ketika saya menginjakan kaki saya di Lampung, saya pernah menangani perkara tindak pidana korupsi di BUMD Tulang Bawang. Oh ya, 2008-an ya? Iya. Ya sekitar 2009 ya. Waktu saya udah inget itu. Ya. Waktu itu kan kejadian perbuatan 2006. Ya, kita ungkap lah itu. Agak sulit memang kita membuka. Tapi alhamdulillah kita terbuka semua perkara itu. Dan itu menjadi suatu prestasi di Kejaksaan Negeri waktu itu. Dan rumit memang kasusnya itu. Karena ngelibatin banyak pihak. Kita bicara mengenai gratifikasi sebetulnya. Benar. Ketika orang memberikan sesuatu ini kan seharusnya seketika itu kita ambil. Ini posisinya sudah muter-muter lalu kita harus buktikan begitu kan. Itu salah satunya yang membuat kita tantangan untuk membuktikan bahwa ada peristiwa suapnya di situ, tapi di situ juga kita bisa buktikan ada pertimbangan hukumnya. Itu memang agak unik. Ya kan? Kalau nggak salah ada saksinya yang meninggal juga waktu itu ya? Ya saksi kuncinya meninggal. Saksi kuncinya malah yang dulu meninggal. Tapi kembali lagi itu menurut saya belum hal yang lebih unik lagi. Ada lagi, gitu kan? Ketika kita nangani perkara di Kejaksaan 3 kemarin, ya itu juga unik. Tapi kemudian kita ikhtiarnya tetap melaksanakan kegiatan itu sampai selesai, gitu. Dan kita juga tidak mencari-cari. Kunci itu aja. Pasti ketemu kok. Ketika kita berbuntu, ketika ada suatu permasalahan yang buntu misalnya, nggak ketemu, kita udah berserah kepada Tuhan. Pasti nanti ketemu jalan. Ada jalannya. Dikasih arahan begini. Bahkan yang lucu lagi yang terakhir kami tanganin kemarin itu, kan saya di Penkum tidak menangani perkara. Sebelum saya di Penkum, saya di Pitsus. Itu ada kita mendapati ternyata perusahaan yang kita datangkan itu direktur utamanya seorang ojek online. Ojek online. Kaget saya. Wah, ini padahal dia direktur. Ternyata ya hanya dipakai namanya aja dipakai. Dia bekerja di situ. Dan menurut saya kejam sekali dia menggunakan dia sebagai direktur. Mengorbankan orang. Sampai saya datang ke rumahnya, ya memang namanya tukang ojek online. Rumahnya ya geribik lah. Itu gimana pertimbangan kalau udah posisi begitu itu, Bang? Kan memang untuk yang secara fakta hukum posisi dia memang direktur kan? Ya, namun kan belum mengarah ke dia pelakunya. Gitu. Justru dari situlah kemudian terbuka siapa-siapa yang terlibat di situ kan. Jadi menurut saya juga si direktur abal-abal ini memberikan kita banyak informasi. Ini Pak si A, si B, ya kita telusuri. Ternyata benar itu sindikat, begitu kan. Oke, pemirsa, begitulah bincang-bincang singkat saya dengan Bang Andre, Kasih Penkum Kejati Lampung. Mungkin sebelum kita tutup ini kita pengen dengar closing statement dari Bang Andre. Apa pesan-pesan Bang Andre ini untuk generasi muda mungkin yang berniat untuk jadi jaksa dan pesan untuk masyarakat luas agar jangan melanggar hukum dan tidak melakukan korupsi. Coba closing statementnya. Baik, kalau untuk teman-teman muda kita kalau yang berniat untuk bergabung dengan kami,
tentu saja kan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Namun percayalah, kalau memang kita punya kemampuan di dalam hal akademis segala macam, dan juga kita punya semangat yang baik, tentu saja yang paling utama adalah kita lebih dekat kepada Tuhan ya. Banyak jalan untuk kemudian kita diterima di situ. Artinya di kejaksaan ini kita membutuhkan pemuda-pemuda yang mempunyai semangat, ya kan, ingin menegakkan keadilan tentu saja, dan paling utama adalah kita menginginkan integritas tentunya saja. Bang, jadi kita sebagai jaksa ini kan tentu saja punya tantangan. Benar. Dan besar tantangannya. Ya. Kalau kita tidak punya integritas, ya sampai kapanpun sulit untuk menjadi penegak hukum yang baik. Benar. Dan kemudian untuk supaya bagi yang punya rencana gitu kan untuk melakukan korupsi, ya tolong kembali ingat lagi ke anak istrimu atau kepada keluarga. Pinter-pinternya korupsi pasti terungkap. Ya, akhirnya akan terungkap ketika itu terbuka, kan juga akan membawa nama baik keluarga kita tercoreng. Dan closing utamanya adalah selama kita hidup, maka yang paling sederhana adalah kita mengamalkan hidup itu dengan baik dan juga percaya kepada Tuhan, ya, dan jadilah pribadi yang baik, itu saja. Itu yang sederhana. Oke, terima kasih. Itu tadi dialog dan ngobrol santai saya dengan Bang Andre. Semoga apa yang kita obrolkan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, apapun aktivitas kita tetap produktif dengan protokol kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.